Alright, shalom semuanya. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar firman ini dapat menjadi rema untuk setiap dari kami. Tuhan berkati agar setiap benih firman Tuhan yang ditanam di hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi bertumbuh dan berbuah sehingga kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, silakan duduk teman-teman. What an awesome service. Thank you buat semua volunteer yang udah melayani. Oke, kita akan masuk ke series week kedua dari Press On. Ya sedikit berterima kasih, bukan sedikit, banyak terima kasihnya. Tapi orang yang gak ada di sini, terima kasih kepada Febriantoro Suwardi sudah membuat series ini walaupun lagi di Amerika. Nah, di series ini kita akan berbicara soal spiritual maturity. Minggu lalu Venu udah bawakan dengan sangat baik apa sih yang kita maksud dengan spiritual maturity gitu ya. Kita sekarang mau menggali lebih dalam lagi dan gue akan mulai dengan 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan. Yang pertama, ini adalah pertanyaan untuk assess, untuk mengukur apakah kita perlu lebih dewasa secara rohani, oke? Yang pertama, are we content with our current spiritual condition that we don't see any need for growth or change? Sekarang kita udah puas sampai kita ya kayaknya gue udah gak perlu lebih dewasa lagi kok. Gitu ya. Yang kedua, do we think that high level of maturity only belongs to or only required for people who are part of the leadership of the church? Ya udahlah, yang dewasa itu ya, itu gembala, pemimpin gitu. Ya gue biasa-biasa aja lah. Gue kan toh di gereja biasa-biasa aja. Di kehidupan luar pun gue biasa-biasa aja. Gue bukan direktur atau ketua BEM atau orang penting gitu ya. Jadi kayak mungkin gak perlu terlalu dewasa secara rohani. Yang ketiga, do you want a change but have been failing to do so? Apakah teman-teman di sini mau ada perubahan tetapi gagal belakangan ini? Nah, kalau ketiga pertanyaan ini jawabannya adalah iya, yes, maka besar kemungkinan teman-teman itu sedang berada di tahap butuh menjadi lebih dewasa. Kenapa? Karena kita nggak bisa hanya sekedar konten, kita merasa puas dengan pertumbuhan kita saat ini. Lalu kita juga nggak bisa merasa bahwa kedewasaan rohani hanya untuk orang-orang yang pelayanan, hanya untuk petinggi-petinggi di gereja. Nah, kenapa? Ini nanti kita akan bahas. Tetapi untuk pertanyaan yang gue sangat suka, Toro di guideline dia nulis pertanyaan ini. Gue sangat suka. Dia nulis, what if right now you need to become a pastor? Wow. Gimana kalau saat ini juga, detik ini, teman-teman, harus menjadi seorang gembala? Apakah teman-teman sudah punya kedewasaan rohani untuk bisa menjadi representasi di dalam peran sebagai gembala? Nah, ini mungkin pertanyaannya, gembala? Ya kali gembala WTC gantiin Pak Wiryo, ini jemaat 5.000, 6.000 jemaat gitu ya. Nah, tapi di sini gue bukan mau berbicara soal jumlah. Misalnya aja 1-2 orang. Apakah kita bisa menjadi gembala atas 1-2 orang? Kalau jawabannya tidak bisa, atau kita merasa, aduh, gue belum cukup dewasa untuk itu, maka besar kemungkinan, most likely, kita sedang perlu menjadi lebih dewasa. Nah, kita akan bahas satu alasan yang paling penting. Dan ini adalah bottom line pertama dari sermon di pagi hari ini. Ada beberapa bottom line nanti. Yang pertama, because spiritual maturity is a calling
for every single Christian. Kedewasaan rohani, kedewasaan secara spiritual itu adalah panggilan semua orang percaya, bukan panggilan pendeta. Bukan panggilan pemimpin small group saja. Bukan panggilan petinggi-petinggi di perusahaan atau di politik, di marketplace, bukan. But it is a calling to all Christians. Ayatnya, kita akan membaca dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ephesians 4 verse 11 until 13. I'm gonna read from the Amplified Version. Ini versi bahasa Inggris. Karena di sini ada banyak penjelasan tambahan yang menurut gua bisa lebih jelas menjelaskan arti-arti katanya. Oke? I'm gonna read from verse 11. And his gifts to the church were varied. His-nya di sini, H-nya itu pakai huruf besar, sehingga ini menandakan Tuhan. Pemberian Tuhan. His gifts to the church, untuk gerejanya, were varied. Itu beragam. And he himself appointed some as apostles. Apa maksudnya apostles atau rasul? Artinya adalah special messengers, representatives. Some as prophets. Apa artinya nabi? Who speak a new message from God to the people. Some as evangelists. Apa arti penginjil? Who spread the good news of salvation. And some as pastors and teachers. Beberapa ada yang jadi gembala, ada yang jadi pengajar. Apa itu? To shepherd and guide and instruct. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan pemberian, memberikan talenta yang berbeda-beda kepada orang-orang. Ada yang nabi, ada yang rasul, ada yang gembala, ada yang pengajar gitu ya. Tetapi hal yang gue ingin highlight di sini adalah nanti di ayat 12 dan 13. Kita akan baca ayat 12. And he did this to fully equip and perfect the saints, which is God's people. Jadi Tuhan melakukan ini, Tuhan memberikan banyak pemberian, peran-peran yang berbeda untuk memperlengkapi dan menyempurnakan umat Tuhan. For works of service, untuk pekerjaan pelayanan. To build up the body of Christ, which is the church. Untuk membangun gereja Tuhan. Nah, gua ingin kita fokus di ayat yang ke-13. Until we all reach, sampai. Jadi tujuan ini, jadi dikasih pemberian, talenta gitu ya, untuk tujuan tertentu tadi, untuk pembangunan tubuh Kristus. Until, berarti ini adalah garis akhirnya nih, sampai mana? Garis akhirnya adalah until we all reach oneness in the faith and in the knowledge of the Son of God. Sampai kita memiliki kesatuan di dalam iman dan di dalam pengetahuan akan anak Allah. Ada penjelasannya. Growing spiritually to become a mature believer. Bertumbuh secara spiritual untuk menjadi orang percaya yang dewasa. Coba katakan sama-sama dengan gua, dewasa. Alkitab bukan bilang, kamu itu cukup dengan jadi orang Kristen, titik. Nggak gitu. Alkitab bilang, growing spiritually to become a mature believer. Bukan cuman orang percaya, tapi orang percaya yang dewasa. Jadi itu kemauan Tuhan buat kita semua. Untuk itulah setiap kita di sini punya perannya masing-masing. Ada yang penginjil, ada yang rasul, ada yang pengajar. Untuk apa? Untuk membangun gereja Tuhan. Sampai kapan gereja Tuhan perlu dibangun? Sampai kita bisa melihat bahwa kita semua di tempat ini menjadi umat Tuhan yang dewasa. Reaching to the measure of the fullness of Christ. Agar kita bisa mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Manifesting His spiritual completeness and exercising our spiritual gifts in unity. Jadi bisa lihat bahwa
di surat Paulus ini, Paulus bukan hanya bilang, oh, if you are, a director, if you have a position in the church, then you need to be a mature believer. Kalau kamu punya posisi, maka kamu baru perlu kedewasaan. Bukan gitu. Tapi dibilang bahwa semua kita punya tujuan untuk menjadi dewasa. Jadi gua akan ulang bahwa maturity, being mature spiritually is a calling for every Christian. Amen? Nah, karena ini adalah panggilan untuk kita semua, maka sudah sewajarnya kita taruh effort atau tenaga atau usaha yang disengaja, intentional effort to achieve spiritual maturity. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjadi dewasa hanya karena ketidaksengajaan. Gue akan ibaratkan kalau kita nge-gym, oke? Kita nge-gym, ya kan? Konsisten 2 tahun, terus ototnya makin besar. Nggak ada orang yang seperti itu, kalau ditanya, bro, kok otot tuh bisa besar? Nggak tahu nih, gue nggak sengaja. Gue kemarin bangun gitu ya, terus ke gym, setelah nge-gym udah selesai sesinya 30 menit, 45 menit, 1 jam gitu ya. Waktu keluar gym, aduh, kok gue ke gym? Gue lupa harusnya gue gak nge-gym, gak sengaja gue nge-gym. So far ya, selama ini, gue belum pernah ketemu orang kayak gitu. Semua orang yang datang ke gym, ada intentional effort. Ada usaha yang disengaja. Dia pengen sehat, ya dia usaha untuk datang ke gym, angkat beban, biar dirinya sehat. Hal yang sama dengan kedewasaan secara rohani, gak bisa tiba-tiba, wah ini orang kok tiba-tiba dewasa. Waktu ditanya, kok lu dewasa banget sekarang? Oh iya, gak tahu kenapa loh. Gue padahal gak mau kayak gini. Entah kenapa, gak sengaja aja tiba-tiba ngampunin orang. Gak sengaja aja tiba-tiba kasih perpuluhan, waktu gue cek rekening gue, udah hilang duitnya, udah kekirim ke gereja. Gak ada kayak gitu. It needs intentional effort. Perlu ada usaha yang disengaja. Nah sekarang kita masuk ke masalahnya. Masalahnya adalah maturing is no easy task. Menjadi dewasa itu, I wish it's easy. Gue berharap itu mudah. Tapi sayangnya menjadi dewasa itu sulit. Buat teman-teman yang sudah mengalami proses Tuhan, sama-sama katakan. Wah itu dia orang-orang yang sudah diremukkan oleh Tuhan, mengalami sakit hati gitu ya. Gak gampang. Dan Alkitab pun mengamini. Jadi bukan Alkitab itu juga menganggap remeh proses ini. Kita sama-sama lihat di Hebrews 6 verse 1. Ibrani 6 ayat 1. So let's press on to maturity. Press on. Jadi buat jadi dewasa itu bukan kayak ketidaksengajaan. Di Alkitab dengan jelas ditulis, hey, you need to press on. Kamu perlu usaha. Kamu perlu bekerja. Kalau kita mau mendorong sesuatu gitu ya. Artinya apa sih? Artinya ada beban di depan kita. Bener gak? Makanya kita perlu dorong. Kalau gak ada apa-apa di depan kita gak perlu keluarin usaha. Kita gak perlu dorong. Tapi kita perlu mendorong sesuatu karena berarti ada suatu hal di depan kita. So let's press on to maturity. Terus dilanjutin, by moving on from the basics about Christ's word. Coba dong jangan hanya terima firman Tuhan yang sederhana. Halo? Yang gampang terima firman Tuhan yang sederhana. Bukan gue menyalahkan. Contoh, kalau kita setiap minggu dikasihnya
kasih karunia Tuhan ada pada hidupmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan akan mengampuni kamu. Apapun yang kamu perbuat, datang kepadanya, terima pengampunan. Hidupmu pasti diberkati, ada amin saudara. Amin. Bukan salah, tetapi itu basic. Yang gak basic apa? Kalau kita habis baca firman Tuhan, coba deh baca dari terjemahan yang lain. Bisa jadi dari situ ada kata-kata yang digunakan yang berbeda, yang membuat kita mendapatkan rema yang baru. Atau ketika kita membaca firman Tuhan, daripada hanya sekedar untuk diri sendiri, gimana coba kita diskusi ini dalam small group. Jadi small group isinya, ini bukan bermaksud nyindir, gue gak tahu sama sekali apa yang ada di grup small group kalian ya. Jadi isinya di small group discussion, di dalam grup chatnya, bukan hanya membahas cowok atau cewek. Kok, dia cakep deh, gimana cara deketin dia ya? Lu ada kenalan gak di small group lain itu? Cobalah kontek-kontekan sama SGL-nya, bikin acara bareng. Ci, itu kok singer itu ganteng banget. Dia masih single atau udah taken? Jadi isinya gak cuman kayak gitu. Tapi gimana kalau kita bahas? Guys, gue habis baca firman Tuhan ini. Pandangan kalian apa sih soal firman ini? Yang gue dapet tuh ini. Bener gak sih pemikiran gue? Coba diskusikan. That's how we move on from the basics of Christ's word. Dan di gereja ini gue bersyukur kita gak hanya mengajarkan hal-hal yang basic. Pemimpin di sini sebulan sekali akan mengikuti kelas teologi langsung bersama Pak Wiryo. Benar gak? Apa? Carousel Leaders Gathering ya kalau gak salah namanya ya. CCLG, gue tahu singkatannya doang. Kita di kultum tapi 90 menit gitu. Bukan 7 menit, kuliah 90 menit atau 120 menit. Kita belajar teologi, kenapa? So we can move on from the basic about Christ's word. And in that way, we press on to maturity. Kita mendorong diri kita agar menjadi semakin dewasa. Yang berikutnya, hal yang menjadi kesulitan adalah, udah sulit, gak berhenti-berhenti lagi. Because maturing spiritually is a continual process. Tidak akan pernah berhenti sampai kita mencapai kesatuan dengan Kristus. Nah, permasalahannya selama kita masih punya daging, dicubit sakit, hidup di dunia, kita belum sepenuhnya menjadi satu dengan Kristus. Berarti antara waktu kita sampai kita meninggal atau kita diangkat Tuhan, tergantung mana yang datang duluan. Nah, di saat itulah baru kita mencapai kesatuan penuh dengan Kristus. Tapi sebelum itu, berarti kita terus-menerus harus develop ourselves to be more mature. Ada ayatnya. Dan di sini gue pun cukup kaget karena Paulus ngomong hal ini. From Philippians 3 verse 12 until 14. New King James Version. Ayat 12. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on. Paulus, gue kasih konteks dulu. Paulus ini orang yang dipenjara, dianiaya, imannya gak hilang. Yang justru ketika dipenjara, dia injilin orang yang mempenjarakan dia. Ini orang yang nulis sebagian besar kitab di Perjanjian Baru. Dan dia ngomong gini, hey, I'm not there yet. Gue belum sampai ke sana kok. I have not attained it. Gue belum mencapai kedewasaan yang sempurna. Tapi Paulus bilang, but I press on. Jadi orang yang levelnya kayak Paulus aja dia bilang, gue belum mencapai kesatuan dengan Kristus kok. Then who are we that we think we're already enough?
We're already, I'm already there. I don't need more maturity. Gimana bisa kita ngomong kayak gitu? Paulus pun terus menerus press on. That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Jadi gue melupakan apa yang ada di belakang gue dan gue berusaha untuk mengejar apa yang di depan. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Aku terus menerus bekerja karena aku tahu di depan itu ada hadiahnya, yaitu Yesus. Ini yang Paulus lakukan. Perfected di sini menarik karena digunakan kata perfected, tapi dalam terjemahan aslinya justru perfect di sini bukan berarti kita menjadi perfeksionis. Tetapi dalam terjemahannya it means mature or complete, finished, selesai, lengkap. So it does not specifically mean perfection, but a state of a completion in Christ. Jadi bahkan Paulus pun belum mencapai kedewasaan penuh, tapi Paulus terus berusaha. It's a continual process. Now I'm gonna go back to the beginning. Gue akan kembali ke awal. Kenapa tadi di awal gue sangat senang dengan pertanyaan, are you ready to be a pastor? Dan kenapa gue mengkorelasikannya dengan spiritual maturity. Untuk itu gue mau membaca amanat agung yang kita semua punya. From Matthew 28, verse 19 until 20, from Amplified Version. Ini amanat agung kita. Go therefore and make disciples of all nations. Muridkanlah semua bangsa. Di sini dikasih tahu apa sih maksud memuridkan? Yang pertama, help the people to learn of me. Mengenal aku, akunya di sini Yesus. Believe in me, percaya ke Yesus. And obey my words. Dan menuruti perkataanku. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of the age. Nah, gue mau kita perhatiin 3 hal besar yang diminta oleh Yesus untuk kita lakukan. Yang pertama adalah make disciples. Betul? Memuridkan. Membuat murid, mencetak murid. Yang kedua, baptize. Membaptis orang. Yang ketiga adalah teach. Mengajar. Oke, 3 hal. Make disciples, baptize, teach. Gue ulang lagi ya. Make disciples, baptize, teach. Do you know what? It seems to me that making disciples, baptizing, and teaching seem to me like the role of a pastor. Jadi ketika amanat agung diberikan kepada semua orang percaya, sebenarnya Yesus lagi mengajak kita semua untuk apa? Menjadi pastor, gembala. Gue gak mau jadi gembala. Well, welcome to Christianity. Ini adalah amanat agung yang Yesus berikan. Dan di sini sekali lagi gue tidak berbicara menjadi gembala, 6.000 jemaat, 20.000 jemaat. It's not about the numbers. Karena Yesus pun di sini nggak bicara soal angka. Tapi bisa nggak kita jadi gembala, misalnya untuk teman-teman kita di kampus? Nggak perlu banyak, 1-2 orang dari teman-teman kita yang mungkin kita lihat tersesat, nggak punya arah tujuan hidup. Atau untuk keluarga kita,
Mungkin keluarga kita ada yang masih butuh diselamatkan. Atau berikutnya, yang gue juga percaya nanti kita semua di sini akan menikah, memiliki keluarga gitu ya. Apakah kita bisa menjadi gembala untuk anak-anak kita, our children? Bisa nggak? Because that's God's calling for each and every one of us. Itu adalah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Setiap kita. Nah sekarang coba lihat kanan kirinya terus tunjuk. Jadi gembala lu, jadi gembala. Enak kan nunjuk orang? Lu jadi gembala. Kan gitu enak, jadi beban Johes berkurang. Making disciples, baptizing, and teaching is the role of a pastor. So, the second bottom line is you become spiritually mature to do God's great commission. Jadi ada tujuannya loh kita menjadi lebih dewasa. Kita bukan hanya menjadi dewasa buat keren-kerenan. Enggak, bukan cuma buat keren-kerenan. Tetapi untuk mengerjakan sesuatu yang mulia. Yaitu tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. His great commission. Kenapa? Karena sulit buat kita melakukan amanat agung kalau kita belum menjadi dewasa. Bener gak? Coba sekarang, kita balik ke 3 tugas tadi. Yang pertama apa? Make disciples. Coba sekarang, kalau kita mau memuridkan orang, berarti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Menjadi murid. Karena gimana caranya kita ngajarin orang, menggurui orang kalau kita sendiri belum menjadi murid? How can we know the way? We won't know. We only know because we have experienced it. Yang kedua, baptizing. Coba sekarang, apakah kita bisa ngomong ke teman-teman kita, weh percaya Tuhan yuk, dibaptis. Terus teman kita nanya, lo emang udah dibaptis? Belum. Kira-kira apa respon teman kita? Lu aja belum. Baptizing. Lalu yang ketiga apa? Teach. Kalau kita mau mengajar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau mengajar, yang kita harus lakukan adalah belajar. Sekarang gue tanya, kalau misalnya kita di sini kuliah S1, apakah kita mau diajari oleh orang lulusan SMA di kampus? Gue di sini bukan merendahkan lulusan manapun, bukan kayak SMA lebih rendah, bukan. Tetapi kan ini berbicara soal kualifikasi, benar nggak? Ketika orang melamar menjadi dosen, maka salah satu hal pertama yang akan dilihat adalah apakah sudah lulus S1 atau belum. Karena kalau dia belum lulus S1, gimana ia akan membimbing anak-anak S1? Benar nggak? Atau berikutnya, kalau kita misalnya lebih diturunin, kita SMP. Kalau kita SMP, apakah kita mau diajari, mungkin bukan guru deh, kita mau gak diajarin anak SD? Kan kayaknya enggan ya. Hah, anak SD ngajarin gua? Lu aja belum belajar pelajaran gua? Bener gak? Tapi gimana kalau kita diajarin sama kakak, koko, cici, abang kita di SMA? Mau gak? Ya masih oke. Kenapa? Karena mereka telah melalui SMP. Sama halnya dengan kita. Kalau kita mau mengajar teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman di kampus, bahkan nanti anak-anak kita ketika kita sudah berkeluarga, maka penting untuk kita belajar sehingga kita bisa mengajar. You become spiritually mature to do God's great commission. Nah, sampai kepada bagian terakhir, kalau gitu, how? What should I do? Apa yang gue harus lakukan?
Nah untuk ini gue akan meninggalkan satu pemikiran yang simple. Dan mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar hal ini. Ada satu quote bilang, we become like the people we hang out with. Pernah dengar? Kita menjadi mirip dengan teman-teman yang kita nongkrong bareng. Dengan teman-teman yang kita habiskan waktunya bersama. Contoh paling simpel. Kalau kita sering nongkrong sama orang yang suka make up. Besar kemungkinan tinggal tunggu beberapa bulan kita akan suka make up. Kalau kita nongkrong dengan orang-orang yang suka F1, gue belakangan lagi nonton F1 karena kenapa? Bos gue di kantor nonton F1. Dan kalau kita nongkrong nih, sering gitu ya, yang akan terjadi adalah kita pun akan suka F1. Kalau kita ngumpul terus sama orang-orang yang suka nge-game, tinggal tunggu beberapa bulan kita akan suka nge-game. Nah berarti sama dong. Sekarang kalau kita mau menjadi lebih dewasa, kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, berarti kan kita mau mendekat nih menjadi serupa sama Kristus. So it's actually pretty simple that getting to know Jesus more is the way to spiritual maturity. Kalau kita mau menjadi semakin serupa dengan Tuhan, ya lebih banyak hangout sama Tuhan aja. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, luangkan lebih banyak waktu dengan Kristus. It's as simple as that. This is the last bottom line. Getting to know Jesus more is the way to spiritual maturity. So, we're going to move to the application part. Apa kalau gitu yang bisa kita terapkan? Yang pertama adalah set your mind. Tetapkan pikiran kita. Kenapa? Gue akan ambil contoh tadi orang yang nge-gym. Orang yang nge-gym atau olahraga apapun deh ya. Kalau dia tidak set his mind, dia tidak menetapkan di pikirannya dia akan berolahraga. Kecil kemungkinannya pada akhirnya dia akan berolahraga. Kenapa? Godaan duniawinya lebih banyak bos. Bangun, bisa main game, bisa tidur lagi. Mungkin sibuk dengan kegiatan kampus, nugas, pelayanan. Akhirnya gak olahraga-olahraga. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah set the mind. Dia perlu berpikir, oke, besok jam 7 aku akan nge-gym. Gak peduli apapun yang terjadi. Pokoknya besok pagi nge-gym. Dia tetapkan dulu di pikirannya. So that's the first thing that we all need to do. Kita perlu tetapkan di pikiran kita, oke, aku akan mendekat kepada Yesus. That's the very first thing. Ada ayat di Mazmur 42, Psalm 42 verse 1. I really like this verse. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. Seperti rusa yang rindu airnya, aku tuh rindu engkau. Tahu gak, rusa itu rindu air bukan karena ia mau air. Tapi ia butuh air. Jadi gimana kalau kita bisa sama-sama set, sama-sama tetapkan di pikiran kita bahwa kita bukan hanya mau Tuhan, tapi kita butuh Tuhan. God, I cannot live without you. I cannot. Yang kedua, cukup simple. Start the day by connecting to God. Mulai hari dengan Tuhan. Kenapa? Praktikal aja, karena biasa kalau udah siang, udah mulai buyar. Nanti kita mulai buka Instagram kita reply story orang, terus orang itu akan reply DM kita reply DM yang dia kasih yang karena kita DM dia, lalu reply-replyan terjadi gitu kan. Atau mungkin berikutnya, tiba-tiba udah chat dari dosen pembimbing, lama, revisi, pusing. Tapi kalau awal-awal waktu kita baru bangun, baru memulai hari, distractionnya itu sedikit. Sehingga kita lebih mungkin untuk fokus kepada Tuhan. So start the day by connecting to God.
Ini ada 2 pertanyaan yang kita bisa jadi bahan diskusi pada hari ini. Yang pertama, how can I be closer to God right now? Right now. Gua gak butuh besok. Tapi coba berpikir apa ya yang bisa sekarang juga. Sekarang juga. Mungkin we can release the forgiveness. Right now. To the people who have wronged us, to the people who have hurt us. Orang-orang yang telah menyakiti kita, kita lepaskan pengampunan. Mungkin itu saat ini juga, nanti setelah ini kita akan berdoa. Langsung saat ini juga doa ke Tuhan. God, I want to be closer to you right now. Please help me. Tapi coba pikirin deh, apa yang kita bisa lakukan saat ini juga. Sayang kalau mulainya besok. Why don't start right now? Nah, yang kedua adalah, how can I be closer to God this week? Nah, sepanjang seminggu ini bisa dijadikan group project. Kita beruntung di sini ada komunitas, kita nggak sendirian. Jadi kita bisa diskusi, salah satu kesulitan gue itu adalah, gue gak kuat baca firman Tuhan banyak-banyak. Gue biasa 3 ayat doang. Udah ngantuk. Selalu kayak gitu. Gak bisa 1 pasal. Tolong dong, bantu gue. Nah gimana teman-teman yang lain bisa bantuin? Misalnya nanti pagi-pagi diingetin, terus malam-malam diingetin lagi, lu udah selesai belum baca 1 pasal? Biasa kan kabur tuh ya orang-orang kalau udah gitu. Ya kan? Telepon gak diangkat. Samperin ke rumahnya. Om, Tante, anaknya bilang mau baca Alkitab 1 pasal. Udah belum? Atau misalnya, gue belum punya habit buat tiap bangun tidur doa atau penyembahan atau baca Alkitab. Gue pengen deh. Gue pengen bangun, gak usah yang terlalu gila 2 jam lebih awal. Enggak. Gue mau bangun 15 menit lebih awal. Tadi alarm jam 7, sekarang 6.45. Tolong dong bantu gue. Nah gimana sebagai grup, kelompok bisa saling bantu. Jam 6.45 diteror telepon. Gak diangkat teleponnya, telepon papa mamanya. That's the beauty of a community. Kita gak perlu berjuang sendirian di sini. Dan itu salah satu keuntungan kita berada di gereja Tuhan. Ini bukan buat saat ini, gue gak akan bahas sekarang. Tapi penting memang membangun spiritual maturity. Kenapa? Karena nanti akan ada saatnya. Akan ada saatnya di mana kita perlu bertahan, mempertahankan iman kita in private, sendiri. Seorang langsung yang berhadapan dengan Tuhan. Bukan teman kita, bukan orang tua kita. But there will be times iman kita akan diuji secara personal. Nah sebelum saat itu datang, makanya kita manfaatkan komunitas ini. Agar kita bisa bangun dulu fondasinya. Sehingga ketika angin, hujan turun, kita seperti bangunan yang dibangun di atas batu. Bukan dibangun di atas pasir. Untuk orang-orang yang bangunannya dibangun di atas pasir, tahu Tuhan ngomong apa? Yesus ngomong apa? Orang-orang yang bodoh. Gue berharap gak ada yang di sini dikatain sama Yesus bodoh. Amin? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah hari ini untuk masuk ke dalam small group. Bisa terima kebenaran firman Tuhan? Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami ingin berdoa bersatu hati Tuhan. Kami ingin berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja diberitakan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan tidak menjadi benih yang sia-sia Tuhan. Tapi benar-benar bisa mengubah hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk Roh Kudus-Mu agar turun ke setiap kami Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan usaha manusia sia-sia untuk mengubah manusia. Tetapi Roh-Mu yang mampu mengubah manusia. Karena itu kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap hati kami. Agar mengubahkan sehingga kami dapat menjadi semakin dewasa. Semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Sehingga pada akhirnya kami bisa memenuhi amanat agung yang telah Engkau berikan. Kami bisa melihat orang-orang di sekitar kami. Bahkan kota kami, provinsi kami, bangsa-bangsa pun dapat melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sekarang ingin berdoa Tuhan, membawa gereja kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk GBI WTC, gereja yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di GBI WTC. Biar terus Tuhan pengurapan-Mu turun. Biar terus Tuhan ada unity di gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu akan gereja kami akan terselesaikan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau Engkau sendiri yang melihat bahwa tempat sudah tidak cukup di tempat ini Tuhan. Gereja kami semakin berkembang dan kami pun sangat senang dengan perkembangannya. Tetapi di saat bersamaan Tuhan, Kau sendiri yang melihat bahwa ruangan kami semakin menjadi sempit Tuhan. Karena itu kami ingin bersatu hati berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa akan ada satu bangunan yang dibangun yang lebih besar untuk gereja kami, di mana lebih banyak orang-orang percaya dapat berkumpul, lebih banyak orang-orang dapat bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan, agar izin di tanah 12 hektar segera keluar di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap resources, untuk setiap hal-hal yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan sudah penuhi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara di mana kami berada, untuk Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah bisa berada di negara ini. We want to speak blessing over this nation. Kami berdoa agar roh takut akan Tuhan turun ke bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan di setiap level, dari yang paling atas sampai paling bawah. Biar Tuhan, hikmat Tuhan ada pada pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk provinsi di mana kami berada, untuk Banten, untuk kota di mana kami berada, untuk Tangerang Selatan. Tuhan, biarlah setiap dari kami dapat menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di kota kami, di provinsi kami, bahkan sampai ke bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sekarang kami ingin mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, sekolah, kuliahmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Tuhan yang akan mengangkat engkau tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan dirimu. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bisa masuk ke small group, bisa menggunakan lantai ini atau lantai 2. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.